Hai teman-teman semua, ketemu lagi bersama kita bertiga di sini yang akan belajar bersama-sama mengenai proses control block. Teman-teman tentu sering mendengar kata-kata ini ketika belajar tentang sistem operasi. Bersama kita bertiga, bersama Mbak Dewi, Mbak Maya, dan juga bersama saya, kita akan belajar bersama-sama. Nah, sebelum mengetahui tentang apa itu proses control block, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu tabel proses. Tabel proses di sini digunakan untuk memanage atau mengatur proses-proses yang sedang berjalan, akan jalan, atau sedang dalam status waiting, sehingga sistem operasi tahu detail mengenai proses tersebut. Misalkan saja kita punya banyak pekerjaan, ada tugas yang harus dikerjakan dulu, kemudian ada tugas yang harus di-print, dan yang harus diselesaikan, maka kita harus tahu informasi mengenai pekerjaan yang akan kita selesaikan tersebut, mulai dari detailnya sampai yang mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, jika teman-teman tidak tahu mengenai detail atau informasi berkaitan dengan apa yang akan kita kerjakan atau tugas-tugas apa yang harus kita kerjakan, maka itu akan membuat kita menjadi bingung. Nah, maka dari itu proses tersebut diibaratkan proses, informasinya itu akan disimpan di dalam yang dinamakan dengan tabel proses, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan proses tabel. Informasi yang ada di dalam proses tabel yaitu current state atau status dari sebuah proses. Kemudian ada process identification number atau PID. Kemudian ada location in memory atau lokasi di memori tempat proses tersebut disimpan, dan masih banyak lagi. Nah, di sini terlihat bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut sudah dapat diselesaikan, kemudian hasilnya bisa dicetak, siap untuk mencetak teman-teman, dan akhirnya tugas-tugas kita menjadi selesai. Kalau kita tidak punya informasi mengenai tugas-tugas yang harus kita selesaikan tersebut, maka kita akan kebingungan dan membuat pekerjaan kita selesai lebih lambat. Thanks to the process control block yang berisi informasi yang menyimpan segala hal yang kita butuhkan mengenai proses yang akan kita jalankan. Apa yang dimaksud dengan proses control block? Proses control block adalah informasi tentang proses, yaitu sebuah tanda pengenal proses yang unik dan menjadi nomor identitas suatu proses, prioritas eksekusi, dan informasi lokasi proses dalam memori. Di sini ada sebuah blok yang bernama block pointer yang terdapat di dalam sebuah PCB. Kemudian di sebelahnya terdapat blok process state atau status proses. Isinya bisa saja new, ready, running, halted, dan sebagainya, tergantung dari keadaan proses tersebut. Kemudian ada blok lain yang bernama process number. Kemudian ada blok lagi yang bernama process atau program counter. Di sini dia merupakan stack yang berisi alamat dari instruksi selanjutnya untuk dieksekusi dari proses ini. Kemudian ada blok register. Wow, tulisannya gede banget ya. Register termasuk akumulator, register index, stack pointer, general purpose register, ditambah code info dalam kondisi apapun. Kemudian ada stack atau blok di bawah register itu yang berisi memory limit atau informasi manajemen memori, yaitu informasi dari dasar dan batas register, tabel hal atau tabel segmen tergantung pada sistem memori yang digunakan, dan ada list of open files. Dan selanjutnya yaitu informasi termasuk jumlah CPU, waktu real yang digunakan, batas waktu, jumlah akun, jumlah job, dan lain sebagainya, atau informasi tambahan dari sebuah proses. Nah, semua informasi tersebut adalah informasi dari sebuah proses yang disimpan di dalam, ayo tebak apa teman-teman? Ya, proses control block. PCB atau proses control block
terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah proses identification. Proses identification ini biasanya berupa sebuah nomor unik yang dimiliki oleh setiap proses yang membedakan dirinya dengan proses yang lain. Yang kedua yaitu prosesor state information, info yang berkaitan dengan status prosesor. Yang ketiga yaitu process control information, adalah informasi tambahan dari proses yang berjalan. Proses identification. Setiap proses yang berjalan diberi tanda pengenal yang unik sehingga membedakan dirinya dengan proses lain yang datang atau yang sedang berjalan. Di sini ada sebuah mobil merah yang diumpamakan sebuah proses. Mobil merah memiliki proses identification PID 1, kemudian ada mobil hijau tua dengan proses identification PID 2, mobil hijau muda dengan proses identification PID 3. Prosesor state information adalah informasi keadaan prosesor yang terdiri dari isi register. Ketika sebuah proses sedang berjalan, maka informasi disimpan ke register. Di sini terdapat mobil merah yang sedang berjalan, artinya prosesnya sedang berjalan di dalam register. Kemudian dari arah berlawanan terdapat mobil hijau tua yang akan berjalan juga, sehingga mobil merah harus berhenti. Di sini terdapat sebuah lampu merah yang menandakan bahwa mobil merah harus berhenti. Kemudian ada mobil hijau muda yang berada di belakang mobil merah juga harus berhenti, sehingga mobil hijau tua bisa menggunakan jalan. Ketika sebuah proses terganggu atau disela, maka semua informasi register yang berkaitan dengan proses tersebut harus disimpan agar dapat dipulihkan atau diambil lagi ketika proses tersebut dijalankan. Nah, proses merah atau si mobil merah, informasi yang disimpan itu adalah user visible registers, control and status, stack pointer. Begitu juga dengan mobil hijau muda. Informasi berkaitan dengan proses ini juga disimpan ke dalam register pada bagian PSW. Nah, ketika lampu lalu lintas berubah menjadi hijau, maka informasi tadi akan dikeluarkan lagi sehingga mobil merah bisa jalan atau bisa menggunakan jalan, artinya proses merah dijalankan, proses mobil merah dijalankan. Begitu juga dengan mobil hijau, informasi berkaitan dengan mobil hijau ini juga dikeluarkan lagi sehingga mobil hijau juga bisa jalan kembali. PSW itu adalah singkatan dari proses status word, berisi status information atau informasi status, contohnya the eFlex register pada Pentium prosesor atau prosesor Pentium. Nah, selanjutnya yaitu proses control block, adalah informasi tambahan yang dibutuhkan oleh sistem operasi untuk mengontrol dan mengkoordinasikan banyak proses yang sedang aktif. Oke teman-teman, more info. Sebelumnya tadi kita sudah belajar mengenai apa itu PSW, yaitu program status word. Di sini kita akan mencoba untuk memberikan contoh mengenai program status word yang ada di register Pentium 2. Jadi terdapat sebuah blok register. Di sini teman-teman akan bisa melihat status atau flex yang terdapat di dalam isi register dari komputer Pentium 2.
Kemudian di situ juga akan diberikan informasi mengenai flags atau status apa yang terdapat di dalam setiap bagian bloknya. Teman-teman, tentu teman-teman sudah banyak belajar dari apa yang sudah disampaikan, seperti proses kontrol blok, proses tabel, register, PSW, dan lain-lain, seperti contoh-contoh kinerjanya. Sekarang kita akan mempelajari tentang proses switching. Proses switching merupakan perpindahan proses satu ke proses yang lainnya. Proses switching sendiri merupakan bagian dari proses kontrol blok. Proses switching erat kaitannya dengan kinerja prosesor yang terbagi menjadi dua, yaitu user dan kernel. Keduanya biasa disebut dengan mode eksekusi. Mari kita buat sebuah grafik tentang bagaimana proses switching bekerja. Kita memiliki sebuah kernel, P1 sebagai proses 1, P2 sebagai proses 2. Tandai dengan garis sebagai jalannya suatu proses. Kemudian, hubungkan kedua proses tersebut. Selanjutnya, bagi proses menjadi dua bagian, yaitu user mode dan kernel. Ketika proses dijalankan, biasa disebut dengan running state. Awal dari proses 1 ke proses 2 biasa disebut dengan ready state. Proses 1 ketika proses 2 dijalankan, dan proses 2 ketika proses 1 dijalankan juga biasa disebut dengan ready state. Sisa prosesnya biasa disebut dengan clock state. Selanjutnya, kita akan mencari tahu apa sih ketiga proses itu. Yang pertama, running. Running merupakan ketika proses itu dijalankan. Running bisa berubah status menjadi block.
Block yaitu tidak dapat dijalankan pada saat proses bebas atau free. Running juga bisa berubah status menjadi ready. Ready artinya siap untuk menjalankan proses atau siap untuk dieksekusi. Sedangkan block hanya bisa berubah menjadi ready. Ready bisa menjadi running. Dan dari proses switching ada yang perlu kita ketahui, yaitu interrupt. Interrupt adalah pada proses switching disebabkan oleh eksternal proses untuk mengeksekusi instruksi yang sedang berlangsung. Trap disebabkan pelaksanaan instruksi yang sedang berlangsung. Supervisor call disebabkan untuk permintaan eksplisit. Chain of process state. Untuk mengubah status proses diperlukan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu kita harus menyimpan konteks dari prosesor yang di dalamnya termasuk program counter dan register-register yang lain. Kemudian langkah yang kedua, update proses control block dari proses yang ada di running state. Kemudian langkah yang ketiga, kita harus pindahkan proses control block ke antrian ready block atau ready suspend. Langkah yang keempat yaitu pilih proses yang lain untuk eksekusi. Proses yang kelima, kita harus mengupdate proses control block dari proses yang telah kita pilih tadi. Langkah keenam, kita juga harus mengupdate memory management data structures-nya. Dan langkah yang terakhir yaitu langkah yang ketujuh, restore konteks dari proses yang telah dipilih tadi. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, apakah sistem operasi merupakan sebuah proses itu sendiri? Ternyata jawabannya adalah tidak. Sistem operasi tidak seperti program-program yang lain. Karena di sini sistem operasi menangani banyak aktivitas, mulai dari user programs sampai sistem program seperti printer spooler, name server, file server, dan lain sebagainya, di mana aktivitas tersebut di-encapsulate sebagai suatu proses. Sebagai tambahan informasi, encapsulate adalah pembungkus yang berfungsi untuk menjaga suatu proses program agar tidak diintervensi oleh program-program yang lain. Sebuah proses pasti memuat execution context yang lengkap. Execution context tersebut antara lain yaitu code atau code to execute, kemudian ada data to manipulate, kemudian ada register-register, dan kemudian ada OS resource in use. Seperti disebutkan tadi, sistem operasi melakukan berbagai macam aktivitas. Nah, di sini aktivitas utama dari sistem operasi yang berhubungan dengan manajemen proses antara lain yaitu sebuah program ke memori, kemudian mengeksekusi program, kemudian ada menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi proses, kemudian ada menyediakan mekanisme untuk komunikasi proses, dan menyediakan mekanisme untuk menangani deadlock. Execution of the operating system. Jadi, sistem operasi dieksekusi dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan separate kernel, kemudian yang kedua ada OS function untuk user processes, kemudian yang ketiga ada OS function sebagai separate processes. Well guys, akhirnya kita sampai juga di penghujung video kita pada kesempatan kali ini. Thanks for watching our video. Semoga kita semua bisa belajar bersama dan kalian juga bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Please like and subscribe this channel dan tunggu saja buat video selanjutnya.
Semoga kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya dan semoga kita bertiga dapat pencerahan untuk bisa buat video baru. Bye-bye.